Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'da. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia di hari Jumat yang kita kenal dengan sebagai Sayyidul Ayyam, bertepatan pada tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, mari kita bersama menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara mentaati semua perintahnya dan juga menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullah, dalam 1 atau 2 hari kemarin kita baru saja mendapatkan kabar gembira bahwa terjadi gencatan senjata antara Israel dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Tentunya kita semua bergembira, berbahagia dengan berita tersebut. Akan tetapi hadirin, sebaiknya, selayaknya, sepatutnya kita merenungkan firman-firman Allah maupun hadis Rasul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang mungkin berguna, bermanfaat bagi kita semua. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Allah menyatakan bahwa siapa yang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, kita membunuh dia bukan karena dia membunuh orang lain, kita membunuh dia bukan karena dia merusak alam, maka kata Allah, sama saja dia membunuh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, 1 nyawa yang kita hilangkan sama saja menghilangkan semua nyawa yang ada di muka bumi ini. Apalagi saudara kita di Gaza, Palestina, yang sudah ratusan jiwa, ratusan ribu jiwa yang melayang. Dan siapa yang menyelamatkan 1 nyawa manusia, maka sama saja dia menyelamatkan nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama." Dari Abdullah bin Amr, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang membunuh 1 orang, orang yang dibunuh ini non muslim, yang tidak mengganggu kita, yang tidak mencelakakan kita, maka bagi si pembunuh, dia tidak akan mencium bau surga, padahal
Bau surga itu sudah tercium sebelum kita sampai di surga dengan perjalanan 40 tahun perjalanan. Apalagi kalau kita membunuh satu jiwa muslim. Di dalam hadis yang lain disebutkan, An Abi Hurairah yaqul qala Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, siapa yang menakut-nakuti saudaranya dengan senjata tajam, apakah itu pisau, apakah itu pedang, ataukah itu samurai, ataukah itu pistol dan sebagainya, menakut-nakuti saudaranya dengan ancaman pembunuhan, maka orang tersebut dilaknat oleh malaikat, meskipun orang tersebut menakut-nakuti saudara kandungnya yang satu ayah dan satu ibu. Hadirin, mungkin kita yang hadir di masjid ini jauh dari kata membunuh orang. Kita semua yang hadir mudah-mudahan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik semua. Namun ingat, sebagai makhluk sosial, hablum minan nas, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadaruna manil muflis, apakah kalian semua tahu siapa orang yang bangkrut dalam hidupnya? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasul adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat, dia membawa segudang amal ibadah, dia membawa segudang pahala, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan berbagai pahala yang lain. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun sayang, dia datang bukan dengan hanya membawa segudang amal kebaikan, dia datang juga dengan membawa segudang kejelekan. Dia datang dengan membawa dosa-dosa kepada manusia, mencaci maki manusia, mencaci maki sahabatnya, mencaci maki tetangganya, mencaci maki sesama umat Islam yang sholat di masjid yang sama, memfitnah, memakan harta orang lain, membunuh orang lain, memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang ini semua kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang disakiti. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum. Seandainya orang yang disakiti ternyata masih banyak, sedangkan amal ibadah, pahala yang dikasihkan kepada mereka sudah habis, orang yang dizalimi masih banyak, masih mengantri, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi ini diberikan kepada kita. Pahala sudah habis,
dosa kita sendiri pun ada, lalu ditimpa dengan dosa orang-orang lain yang kita zalimi diberikan kepada kita. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka orang ini akan dilemparkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini diberikan istiqomah, kemampuan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan diberikan istiqomah untuk menjaga hubungan baik antara umat manusia, sehingga kita menjadi muslim yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.